bicara soal mau memutuskan untuk menjadi seorang full time trader, ada nggak sih semacam manual booknya? Kira-kira berapa aset yang harus kita punya terlebih dahulu untuk bisa memutuskan menjadi seorang full time trader? Apakah ada angka-angka begitu yang harus kita penuhi untuk bisa ini boleh nih atau ini belum kalau belum segini gitu? Kayaknya kalau menurut saya nih mungkin boleh nanti di-share pengalaman langsung dari mereka yang sudah menjalani ya, Pak Randy, Pak Daniel, dan Pak Rian. Tapi kalau menurut saya sih tidak ada rasio atau angka tertentu yang khusus ya. Misalnya mencapai level ini boleh secara keuangan full time trader seperti itu, menurut saya sih tidak. Kecuali untuk dana darurat ya setidaknya 6 kali pengeluaran setidaknya. Hanya itu saja. Tapi kalau misalnya kita baru merintis di market, itu banyak yang bilang nih, dan juga dari buku yang saya baca misalnya Trading for Living dari Alexander Elder itu mengatakan bahwa banyak orang yang merasa modal itu adalah faktor penentu kesuksesan mereka di market, padahal kalau kita masih baru belajar atau masih merintis menuju ke profit yang konsisten, sebenarnya modal itu bukanlah sesuatu yang itu adalah penentu utama kayak gitu keberhasilan kita, apakah kita akan berhasil di market langsung seperti itu. Karena memang dikatakan oleh Alexander Elder bahwa sukses itu bukan dibeli tapi diperjuangkan, artinya didapatkan kayak gitu dari pengalaman di market. Makanya dia bilang sebaiknya itu modal sedikit dulu kalau kita masih belajar dan masih merintis di market. Yang penting money managementnya ketat seperti yang tadi sudah kita lihat ya dari sharing ketiga full time trader. Kemudian juga kontrol kerugian dan risiko itu yang paling penting, dan mengendalikan emosi di market seperti itu. Kalau yang dari buku Trading for Living yang saya baca ini, mungkin kita bisa nanti mintakan pendapat dari ketiga full time trader, apakah mereka awal di market itu modalnya sudah besar atau memang itu beriring berjalan dengan waktu, seiring skill mereka bertambah, kemudian modalnya jadi karena untung profit akhirnya semakin bertambah, dan karena juga mereka menjaga gaya hidup mereka tadi tidak semua cuan di market dihabiskan untuk gaya hidup, bahkan mereka kalau dikatakan tadi sampai 90% tetap di akun saham gitu kan, berarti hemat kan pada masa berjuang masih begitu. Artinya sebenarnya nggak ada patokan sejumlah aset atau tabungan tertentu harus dimiliki sehingga baru bisa menjadi full time trader, tapi yang penting tadi dana darurat dan proteksi tadi itu sudah terpenuhi ya. Karena saya kira kalau nominal itu tergantung dengan gaya hidup kita kan. Seseorang yang gaya hidupnya misalnya splurge banget, boros, mungkin dia butuh profit atau modal yang jauh lebih besar gitu misalnya dibanding dengan orang yang bisa menekan gaya hidupnya. Saya pribadi itu memang dulunya itu hidupnya hemat banget. Jadi dari penghasilan saya itu saya paling pakai itu 10-5% paling. Jadi 90% itu selalu saya masukin ke saham semua. 90% uang saya tuh sampai sekarang itu juga tetap ada di saham gitu. Tapi ya, saya mulai ada diversifikasi ya, beliin aset-aset aman lah untuk cadangan gitu. Nanti kalau ada sesuatu, kalau misalnya market crash gitu, untuk jaga-jaga.